Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iqbal Arya Ramadan dengan NPM 10060619191. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan proposal PKM RS saya yang berjudul Pengaruh Garam Terhadap Pertumbuhan Kacang Hijau. Bab 1, pendahuluan. Untuk latar belakangnya, garam terbentuk dari hasil reaksi asam dan basa sehingga membentuk senyawa netral. Kacang hijau merupakan tanaman kacang-kacangan yang memiliki banyak manfaat dalam kehidupan sehari-hari dan perkembangannya yang relatif sangat cepat serta perawatannya yang cukup mudah. Untuk proses pertumbuhan kacang hijau terjadi melalui tiga tahap, yaitu perkecambahan, pertumbuhan primer, dan pertumbuhan sekunder. Pemberian natrium pada tanaman secara langsung mampu meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan tanaman. Seperti unsur natrium yang terdapat pada garam dapur dapat menggantikan peran unsur kalium pada tanaman. Berdasarkan uraian tersebut, maka penulis tertarik melakukan penelitian pengaruh garam dapur terhadap pertumbuhan kacang hijau. Selanjutnya ada rumusan masalah. Yang pertama, apakah garam dapur berpengaruh terhadap pertumbuhan kacang hijau? Yang kedua, bagaimana pengaruh garam dapur terhadap pertumbuhan kacang hijau? Untuk tujuan khusus risetnya, yang pertama untuk mengetahui apakah garam dapur berpengaruh terhadap pertumbuhan kacang hijau. Yang kedua, untuk mengetahui pengaruh garam dapur apakah signifikan atau tidak terhadap pertumbuhan kacang hijau. Manfaat risetnya sendiri yaitu sebagai pertimbangan penggunaan garam dapur untuk pertumbuhan kacang hijau. Yang kedua, untuk mengetahui bagaimana pengaruh garam dapur terhadap pertumbuhan kacang hijau. Urgensi risetnya yaitu keefektifan garam dapur terhadap pertumbuhan kacang hijau pada media kapas dan dapat digunakan sebagai bahan referensi pertumbuhan kacang hijau. Temuan yang ditargetkannya yaitu mendapatkan pengetahuan pertumbuhan kacang hijau jika menggunakan garam dapur. Untuk kontribusi terhadap ilmu pengetahuannya yaitu sebagai alternatif keefektifan pertumbuhan kacang hijau dengan menggunakan garam dapur. Luaran risetnya ada tiga. Yang pertama, pengetahuan mengenai pertumbuhan kacang hijau jika menggunakan garam dapur. Yang kedua, publikasi hasil penelitian pada jurnal ilmiah Dikti e-Journal. Yang ketiga, dimuat dalam jurnal ilmiah nasional ber-ISSN atau jurnal online Dikti. Selanjutnya ada bab 2, tinjauan pustaka. Penelitian terdahulu pada Rahmawadi 2019 dengan judul Pengaruh Garam Dapur dan Legin terhadap Pertumbuhan dan Produksi Kacang Hijau yang bertujuan untuk mengetahui interaksi garam dapur dan legin terhadap pertumbuhan dan produksi tanaman kacang hijau. Dengan menggunakan metode RAL, kesimpulan yang didapat ialah tidak ada pengaruh yang nyata terhadap semua parameter yang diamati. Untuk tinjauan pustakanya sendiri, yang pertama ada garam dari RT Lini 2017 yang menjelaskan tentang garam dapur merupakan senyawa organik. Yang kedua kacang hijau, Imam Enda 2022 menjelaskan bahwa kacang hijau adalah tanaman dari suku polong-polongan yang mudah tumbuh. Untuk pertumbuhan kacang hijau pada Imam Enda 2022 menjelaskan bahwa kacang hijau dapat tumbuh dengan cepat dan baik dengan memperhatikan beberapa faktor internal dan eksternal. Untuk RAL-nya ada Rahmawati dan Erina 2020 yang menjelaskan bahwa RAL lebih berguna dalam percobaan laboratorium dan beberapa jenis bahan percobaan secara homogen. Berikut persamaan rumusnya. Untuk asumsinya H0 perlakuan tidak berpengaruh terhadap respon, H1 minimal ada satu perlakuan. Untuk bab 3 metode riset, waktu dan tempatnya dilaksanakan selama 3 bulan di Laboratorium Farmasi Jalan Raga Gading nomor 8 Bandung. Benih kacang hijau dan garam diperoleh dari pasar Andir. Bahan dan alatnya benih kacang hijau, garam dapur, air, beberapa gelas plastik, timbangan digital, penggaris, kapas, kamera, dan juga alat tulis. Variabel risetnya ada dua, yaitu garam dapur dan kacang hijau. Untuk prosedur risetnya atau cara eksperimen yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu dengan cara mengamati langsung pertumbuhan kecambah. Eh, Lanjut, untuk tahapan risetnya, yang pertama ada pembuatan pot, yang kedua ada pemasangan label, yang ketiga ada penanaman, yang keempat ada pemberian perlakuan, yang kelima perhitungan kacang hijau. Untuk analisis datanya, data diperoleh dari hasil pengukuran pertumbuhan kacang hijau setiap harinya setelah ditambahkan garam dapur, yang mana terdapat tiga perlakuan dengan dua kali pengulangan. Data dianalisis secara statistik dengan melakukan uji hipotesis untuk mengetahui pengaruh garam dapur terhadap pertumbuhan kacang hijau dengan menggunakan rancangan acak lengkap. Untuk penafsiran hasilnya,
Dengan statistik uji F hitung mengikuti sebaran F dengan derajat bebas bilang sebesar T-1 dan derajat bebas penyebut sebesar T kali R-1. Dengan demikian, jika nilai F hitung lebih besar dari F alpha DB1 DB2, maka hipotesis nol atau H0 ditolak dan berlaku sebaliknya. Berikut tabel untuk penafsiran hasil. Selanjutnya ada bab 4 biaya dan jadwal kegiatan. Untuk jadwal kegiatannya sendiri, pada bulan pertama ada rapat tim dan persiapan alat dan bahan. Untuk bulan kedua ada uji pertumbuhan kacang hijau, dan rekap serta analisis data, dan untuk bulan ketiga ada pembuatan laporan dan evaluasi. Untuk anggaran biayanya sendiri, yang pertama ada bahan habis pakai, menghabiskan biaya dengan total 1.375.000. Untuk peralatan penunjang, menghabiskan 900.000. Untuk biaya operasionalnya sendiri 2.400.000 dan biaya habis lain 1.100.000. Dan jika ditotalkan, yaitu 5.775.000. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.